Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, ketemu lagi kita pada materi lanjutan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan 1, 2, 3, 4. Pada pertemuan 1, 2, dan 3, dan 4 itu adalah materi bab 1 atau KD1 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Untuk konsep wilayah dan tata ruang itu sudah selesai kita bahas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada bab 2. Sebelum kita lanjut pada bab 2, maka Ananda perhatikan gambar ini. Mungkin kamu sudah menerka, ini adalah gambar pemukiman. Iya, ini adalah gambar pemukiman yang berada di wilayah pedesaan. Berarti kita akan membahas tentang wilayah atau pola ruang desa sesuai dengan KD kedua, yaitu pola keruangan desa dan bab kedua serta pembahasan pertemuan pertama. Dan ini juga ada areal pemukiman. Pemukiman ini juga merupakan pemukiman yang terletak di wilayah pedesaan. Kalau kita lihat gambar, yaitu di daerah di kaki bukit atau wilayah gunung. Nah, ini juga merupakan wilayah atau pemukiman di wilayah pedesaan dan terletak pada wilayah dataran rendah. Selanjutnya, KD yang akan kita bahas atau kompetensi dasar yang akan kita bahas pada saat ini yaitu ada 2, kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Sementara kompetensi dasar keterampilan yang akan kita bahas yaitu membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Nah, untuk kompetensi dasar keterampilan ini adalah keterampilan kamu dalam menyusun makalah atau yang lainnya. Nah, pada pertemuan pertama yang akan kita bahas yaitu ada beberapa indikator. Yang pertama, menjelaskan pengertian desa. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri desa. Yang ketiga, menjelaskan kriteria kawasan pedesaan. Yang keempat, mengklasifikasi fungsi desa. Dan yang kelima yaitu menjelaskan unsur-unsur desa. Ada 5 indikator yang akan kita bahas dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu melalui video pembelajaran yang ditayangkan kepada kamu, maka kami berharap kamu mampu menganalisis struktur ruang desa. Kita baru menjelaskan, tapi nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menganalisis struktur ruang desa. Pertama adalah pengertian desa. Untuk pengertian desa ini ada beberapa ahli mengatakan. Yang pertama, bukan menurut ahli tapi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 6. Maksudnya bahwa desa itu adalah merupakan kesatuan hukum. Ada tata hukum yang berlaku di wilayah pedesaan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita menjadi masyarakat desa. Maka seluruh kepentingan masyarakat setempat dan prakarsa masyarakat setempat harus diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia selagi
apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, pengertian desa menurut R. Bintarto. Desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Bintarto ini adalah perwujudan geografis dengan unsur-unsur fisik. Ada unsur fisiknya, ada unsur sosial, ada perekonomian, ada politik, dan juga kultur yang terdapat pada daerah itu. Jadi salah satu hubungan satu sama lainnya itu berkaitan sehingga muncullah wilayah pedesaan. Yang ketiga adalah Paul H. Landis. Menurut Paul, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan, cara berusaha bersifat agraris, dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam. Jadi Paul mengatakan bahwa desa itu dengan jumlah penduduknya kurang dari 2.500. Lalu ada ciri-cirinya. Yang pertama, kalau di wilayah pedesaan itu kita saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, ikatan kita dengan warga lainnya itu sangat erat atau mempunyai kebiasaan yang sama. Sementara dan juga cara berusaha kita juga bersifat agraris, dan untuk bersifat agraris ini kita ketergantungan kepada faktor alam seperti iklim, misalnya curah hujan. Kalau hujan tidak turun sama sekali, maka kita tidak akan bisa berusaha untuk mengolah area pertanian, dan juga berkaitan dengan sumber daya alam. Selanjutnya, ciri-ciri desa. Secara umum, desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. Contoh, aktivitas pertanian mereka atau aktivitas mata pencarian mereka adalah di alam. Kalau alam tidak mengizinkan, mereka tidak akan bisa berusaha. Seperti kalau curah hujan turun terus-menerus, maka mereka yang berusaha langsung dengan alam, mereka tidak akan bisa melaksanakan kegiatan. Itu yang dikatakan dengan kehidupan masyarakat erat kaitannya dengan alam. Yang kedua, pertanian sangat bergantung pada musim. Iya, di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Walaupun musim kemarau atau musim hujan, kalau musim kemarau tetap juga turun hujan, dan musim hujan cahaya matahari tetap bersinar. Nah, untuk di wilayah pedesaan mereka sangat mengandalkan musim. Kalau musim hujan berlangsung, dan mereka bisa mengolah areal pertanian karena sawah mereka adalah sawah tada hujan. Apabila panas berlangsung atau kemarau berlangsung terus-menerus, maka tanah akan menjadi kering, tidak mengandung air, sehingga mereka tidak bisa mengolah lahan. Itu yang dikatakan dengan ketergantungan pada musim. Yang ketiga adalah desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Bahwa desa itu kan punya penduduk, dan penduduknya satu sama lain saling mengenal, dan tingkat rasa sosial mereka sangat tinggi. Dan juga adanya kesatuan kerja. Kesatuan kerja itu maksudnya mereka punya mata pencaharian, ada pekerjaan sebagai petani, pedagang, dan sebagainya. Yang berikut yaitu struktur perekonomian bersifat agraris. Ya, karena daerah desa atau di pedesaan umumnya masyarakat itu bermata pencarian sebagai petani. Apakah mungkin berladang atau sistem sawah atau mungkin perikanan. Yang berikut hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat atau disebut dengan Gemeinschaft. Kehidupan masyarakat desa atau hubungan satu sama lain memang sangat erat. Mereka saling kenal di antara masyarakat itu. Mereka saling menolong
gotong royong mereka sangat kuat, rasa sosial mereka sangat kuat, dan itu berlangsung di wilayah pedesaan atau disebut juga dengan Gemeinschaft. Berikut, perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal. Perkembangan sosial ini memang dikatakan begitu lambat karena umumnya masyarakat itu adalah bermata pencaharian sebagai agraris, dan juga mungkin dari segi pendidikan mereka masih kurang, apalagi desa-desa terpencil. Nanti akan kita bahas tingkat perkembangan desa. Kategori desa berdasarkan tingkat perkembangan. Di perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral. Memang kebiasaan atau kultur, kebiasaan yang berlangsung di desa itulah menjadi hukum bagi mereka untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya, norma agama dan hukum adat masih kuat. Ya, di daerah pedesaan norma agama memang dianggap sangat kuat, serta dibarengi dengan hukum adat, karena apalagi kita di Sumatera Barat, adat bersandi syarat, syarat bersandi kitabullah. Jadi adat yang berlangsung atau yang dipakai di pedesaan itu adalah berdasarkan agama kita, itu agama Islam. Jadi hukum adat di situ masih sangat kuat. Misalnya kalau ada yang meninggal di situ, mereka biasanya setelah menguburkan yang meninggal, biasanya mereka melaksanakan 3 hari, 7 hari, 15 hari, dan ratusan hari. Itu adalah norma adat yang sangat kuat yang dipakai oleh masyarakat desa. Selanjutnya, menurut Roychok dan Warren, ciri-ciri masyarakat desa pada desa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok penduduk yang bermata pencaharian utama daerah tertentu dan mempunyai peran yang cukup besar. Jadi menurut para ahli ini, ciri-cirinya adalah kelompok penduduk yang mata pencahariannya sama. Mata pencaharian utama pada wilayah desa adalah pertanian. Lalu mempunyai peran yang cukup besar bagi masyarakat itu karena daerah pedesaan lahan pertanian sangat luas, sehingga mereka sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Kedua, komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam dan informal. Erat hubungan antara keluarga dan sifat kekeluargaan ini sangat bagus pada wilayah pedesaan. Mereka saling kenal dan mereka saling menolong, saling kerjasama, dan juga bersifat mendalam serta secara informal, tidak resmi. Itu adalah sebagai kebiasaan pada masyarakat desa. Yang ketiga, suatu kelompok dibentuk berdasarkan faktor geografis. Ya, alam sangat menentukan kelompok pemukiman pada masyarakat desa. Di kelompok itu dibentuk oleh faktor alam atau faktor geografis. Kalau daerahnya itu merupakan daerah dataran rendah, maka pemukiman akan terbentuk pemukiman tersebar atau mengelompok. Yang keempat adalah hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Maksudnya, masyarakat itu saling kenal satu sama lain. Walaupun itu bukan keturunan mereka, tapi mereka sangat akrab dan tidak ada rasa mencuriga di antara mereka. Yang kelima, mobilitas penduduk rendah. Baik mobilitas yang bersifat horizontal atau perpindahan tempat maupun mobilitas vertikal atau status sosial. Maksudnya, pada daerah pedesaan, pergerakan penduduk itu memang tidak setinggi wilayah perkotaan. Misalnya mobilitas mata pencaharian mereka mungkin tidak akan bertukar atau tidak bergerak dari areal pertanian. Atau mungkin juga mobilitas vertikal atau status sosial mereka, karena mata pencaharian mereka berpengaruh terhadap status sosial mereka. Selanjutnya, atau yang keenam, keluarga di pedesaan yang masih tradisional memiliki banyak fungsi, khususnya sebagai unit ekonomi. Keluarga ada ayah, orang tua, anak. Itu sangat berfungsi atau sangat mempunyai
peranan dalam perekonomian. Misalnya anak membantu orang tua untuk atau mencari nafkah. Disitulah letaknya rasa kekeluargaan di pedesaan yang kita temui di wilayah kita. Berikut kriteria kawasan pedesaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, penataan ruang pedesaan harus memenuhi kriteria, yaitu 1. Fungsi kawasan produksi pertanian. Maksudnya, kawasan wilayah pedesaan ada kawasan untuk areal pertanian. Karena sebagian besar masyarakat itu adalah bermata pencaharian sebagai petani. Yang kedua, sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian. Maksudnya bahwa untuk kegiatan pertanian ada prasarana yang mendukung. Misalnya sarana untuk mengolah lahan, lalu prasarana untuk proses pengolahan lahan, serta prasarana hasil nanti yang akan kita pasarkan ke suatu wilayah. Yang ketiga, aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian petani, nelayan, penambang, rakyat. Dan atau pengelompokan penduduk, misalnya ada pengelompokan penduduk yang mata pencaharian sebagai petani. Nah, mereka hidup di daerah yang subur. Lalu ada lagi pengelompokan penduduk sebagai nelayan. Nah, mereka nanti akan hidup atau bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai. Nah, ada lagi aglomerasi penduduk yang penambang rakyat. Misalnya penambang rakyat seperti sekarang sedang maraknya timah, lalu penambangan emas, atau penambangan industri golongan A, yaitu pasir, batu, dan sebagainya. Nah, mereka hidup pada daerah tempat lapangan pekerjaan mereka. Yang keempat, tatanan nilai budaya lokal dan berfungsi sebagai penyangga budaya dan lingkungan bagi wilayah. Bahwa kebiasaan di wilayah desa itu merupakan budaya lokal dan berfungsi sebagai penyangga budaya dan lingkungan bagi wilayah. Misalnya, budaya lokal yaitu seperti gotong royong untuk memecahkan suatu masalah di masyarakat. Misalnya waktu adanya yang meninggal, mereka saling gotong royong untuk membantu yang terkena musibah dengan cara ada iuran dan sebagainya. Itu adalah tatanan budaya lokal dan mereka melaksanakan karena kebiasaan bisa menjadi budaya itu akan menjadi budaya nasional. Dan berikutnya adalah yang kelima adalah kegiatan utama pertanian dan pengelolaan SDA termasuk perikanan tangkap. Kegiatan utamanya maksudnya mereka mengolah lahan atau bisa saja membuat perikanan tangkap atau daerah pesisir pantai atau daerah bagian daratan yang sangat subur. Mereka akan mengolah atau melaksanakan sistem pengelolaan areal pertanian. Yang keenam, susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Jadi areal kawasan di wilayah pedesaan itu juga diperuntukkan untuk pemukiman dan juga areal kawasan transmigrasi, dan transmigrasi ini sudah dimulai pada tahun 70-an semasa Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka yang pelaksanaan transmigrasi dari Jawa dikirim ke Pulau Sumatera dan juga Kalimantan, Papua. Tapi sekarang sudah tidak berlangsung lagi program transmigrasi. Nah, transmigrasi ini ditempatkan pada kawasan pedesaan. Jadi ada area transmigrasi. Di samping itu ada lagi jasa pemerintahan pelayanan, misalnya kantor-kantor pemerintahan. Kalau di desa mungkin kantor desa dan sebagainya. Lalu pelayanan sosial itu mungkin saja ada pasar dan sebagainya. Serta kegiatan ekonomi. Pelayanan sosial mungkin bisa di bidang kesehatan dan bisa di bidang ekonomi. Yang ketujuh adalah kerapan
kerapatan sistem pemukiman dan penduduk yang rendah. Kerapatan sistem pemukiman dan penduduk yang rendah. Ini maksudnya bahwa pemukiman adalah pemukiman penduduk di wilayah pedesaan itu yang tingkat perekonomiannya masih di bawah sejahtera. Kita bisa melihat bahwa kehidupan masyarakat di pedesaan itu banyak yang di bawah prasejahtera, sehingga mereka banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedelapan itu bentangan alam, berciri pola ruang pertanian dan lingkungan alam. Pola ruang pertanian dan lingkungan alam. Untuk pertanian berkaitan dengan fisik wilayah. Kalau seandainya daerah itu merupakan dataran rendah yang sangat luas, maka pola pertanian adalah pola persawahan. Tapi kalau seandainya daerah adalah daerah perbukitan, maka pola pertanian adalah sistem ladang. Berikut yaitu fungsi desa. Menurut Bintarto ada 3 fungsi desa, yaitu desa sebagai hinterland kota. Apa maksudnya? Desa sebagai hinterland kota yaitu sebagai pendorong pembangunan yang ada di wilayah perkotaan. Dan desa ini mendorong apa saja pelaksanaan pembangunan yang ada di perkotaan, maka desa sangat berfungsi untuk pengembangan hal itu. Yang kedua, sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja produktif. Desa adalah lumbung bahan mentah karena desa merupakan daerah pertanian, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kota tentang bahan mentah berasal dari desa. Sementara di samping bahan mentah ada lagi tenaga kerja produktif. Desa sangat banyak tenaga kerja produktif, sehingga kota yang membutuhkan tenaga kerja produktif, maka mereka mencari ke wilayah pedesaan. Yang ketiga, sebagai desa agraris, manufaktur, industri, nelayan, dan sebagainya. Fungsinya adalah desa agraris. Karena desa merupakan areal pertanian yang sangat luas, maka berfungsi sebagai desa agraris. Di samping itu, manufaktur, yaitu beraneka ragam produksi ada di wilayah pedesaan, serta mendirikan industri-industri di batas kota, antara desa dengan kota, dan juga sebagai nelayan. Karena apabila desa itu merupakan daerah pesisir pantai, maka mereka berfungsi sebagai wilayah nelayan dan juga mungkin sebagai daerah perkebunan dan sebagainya. Nah, 3 itulah merupakan fungsi desa menurut Bintarto, dan menurut kita juga seperti itu, karena desa adalah mendorong pembangunan di perkotaan dan juga penyediaan bahan mentah untuk masyarakat kota, serta juga daerah agraris dan manufaktur serta industri dan nelayan. Yang berikut yaitu unsur-unsur desa. Unsur desa ada 3. Yang pertama, tata kehidupan. Tata kehidupan adalah aturan. Kalau desa terisolir, mereka punya tata kehidupan yang diatur oleh kepala sukunya. Nah, untuk desa-desa yang modern, tata kehidupan adalah pemerintahan yang diatur mungkin oleh kepala desa. Jadi setiap desa punya tata kehidupan. Tak satu pun desa kalau tidak punya tata kehidupan, maka terjadilah orang-orang yang kuat akan berkuasa pada daerah itu. Makanya ada unsur desa itu ada tata kehidupan. Yang kedua adalah wilayah atau daerah. Wilayah tempat tinggal. Ada wilayah atau daerah yang dikuasai atau yang ditata oleh pemerintah atau mungkin kepala suku. Karena wilayah atau daerah merupakan tempat kita melaksanakan aktivitas. Dan wilayah sudah ada, tata kehidupan sudah ada. Yang ketiga adalah penduduk. Penduduk merupakan areal tempat yang menghuni daerah itu. Ketiga-tiganya saling mendukung dan tidak boleh tertinggal di antara 3 itu. Karena satu sama lainnya berkaitan. Ada tata kehidupan, wilayah tidak ada,
penduduk tidak ada, desa tidak akan berlangsung. Ada penduduk, wilayah tidak ada, tata kehidupannya tidak ada, maka desa juga tidak akan bisa berlangsung sedia kalanya. Dan begitu juga daerah, jadi satu sama lainnya berkaitan. Itulah yang dikatakan dengan unsur-unsur desa. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan pertama pada bab kedua, yaitu atau KD kedua, yaitu pola ruang desa. Kita baru membahas tentang desa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.